Indonesia kini berada di posisi tengah-tengah antara China dan Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, Indonesia dan sejumlah negara ASEAN lainnya terlibat konflik di Laut Cina Selatan dengan Tiongkok yang selama ini selalu bersaing dengan Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, Indonesia yang sempat beberapa kali terlibat latihan perang bersama Amerika Serikat memiliki sejumlah kerjasama bidang ekonomi dengan China. Padahal potensi konflik China dan Amerika Serikat kini semakin meruncing. Karena pada beberapa waktu yang lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat berani melakukan patroli di dekat kepulauan yang telah diklaim oleh China. Tak hanya itu saja, China juga dibuat geram atas latihan Angkatan Laut Amerika Serikat dengan beberapa negara sekutu. Latihan Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut melibatkan beberapa kapal perang canggih di kawasan Laut Cina Selatan. Dikatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat mengerahkan kekuatannya di wilayah yang diklaim China tersebut, dan alhasil jet tempur dan kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat benar-benar dikerahkan dalam simulasi melawan China. Akan tetapi kini China kembali menunjukkan kejutannya dan keseriusannya dalam menghadapi Angkatan Laut Amerika Serikat karena dikabarkan militer China baru membuat mock-up atau tiruan kapal induk US Navy. Kabar itu diketahui dari gambar satelit yang dirilis oleh Mark Sharshaw seputar gambaran mirip kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan adanya pembuatan mock-up kapal induk US Navy, maka bisa jadi nantinya China akan menguji coba penembakan rudal balistik anti kapal induk. Berada di tengah-tengah raksasa dunia yang saling bersaing, Indonesia kini mulai mengamankan wilayahnya dengan meningkatkan pengembangan alutsista, baik darat, laut, maupun udara. Kekhawatiran jika Indonesia menjadi sasaran penyerangan Amerika atau China jika perang kedua negara meletus menjadi fokus utama. Namun rupanya Indonesia tidak sendirian. Jika Indonesia diserang China atau Amerika Serikat saat perang, 4 negara ini disebut-sebut tidak akan tinggal diam. Berikut ini 4 negara yang akan membela Indonesia seandainya negeri ini diserang oleh kedua negara raksasa yang disebut-sebut memiliki kekuatan armada militer yang sangat canggih dan kuat. Yang pertama, Rusia. Sejak era Bung Karno, hubungan Rusia dengan Indonesia sudah terjalin dengan baik. Indonesia tidak hanya sekali mendapat bantuan senjata dari negara yang dipimpin Vladimir Putin ini. Bahkan saat Bung Karno memimpin negeri ini, Bung Karno disambut hangat oleh warga Rusia yang mengenalnya. Saat konflik Irian Barat, Indonesia mendapatkan bantuan senjata dari Rusia hingga Belanda menyerah, dan akhirnya Irian Barat tetap berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia banyak membeli senjata dan pesawat tempur dari Rusia, dan kerjasama dalam hal keamanan dan latihan bersama masih terus dilakukan. Yang kedua, Jepang. Jepang merupakan negara yang paling mungkin menjadi negara sekutu Indonesia. Ia pasti akan membantu Indonesia andai Indonesia diserang oleh China atau Amerika. Jepang akan mengirimkan banyak pasukannya, meski di masa lalu negeri ini pernah dijajah Jepang, namun kini Indonesia dan Jepang sangat erat hubungannya. Dalam hal ekonomi, banyak produk Jepang masuk ke negeri ini, apalagi produk otomotif yang didominasi oleh produk negeri Sakura ini. Beberapa bulan kemarin, Jepang juga sudah memberikan hadiah sebuah kapal patroli untuk menjaga Natuna. Di tengah pemberitaan hebohnya kapal Cina yang masuk ke Natuna, pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk pengembangan sentra kelautan dan pengembangan sentra perikanan terpadu di 60 pulau terluar di Indonesia, termasuk Natuna. Yang ketiga, Arab Saudi. Arab Saudi tentu saja tidak akan membiarkan jika Indonesia diserang di masa depan. Alasannya karena negeri ini jumlah umat muslimnya terbanyak di dunia, otomatis jika itu terjadi, pemasukan dalam hal ibadah haji dan umroh akan menurun drastis. Selain ibadah haji, Indonesia cukup banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke negeri Arab itu. Dalam bidang pertahanan, Indonesia juga sudah menandatangani kerjasama di bidang pertahanan. Memorandum kesepakatan resmi ditandatangani pada Januari 2014 yang lalu di Kementerian Pertahanan.
Kesepakatan terutama di bidang penelitian dan transfer teknologi di bidang alat utama sistem persenjataan, pelatihan pasukan khusus penanganan teror, dan juga kerjasama dalam penanganan bencana. Saudi juga memiliki teknologi yang menjanjikan untuk pengembangan sistem persenjataan, terutama di bidang alutsista. Yang keempat, Singapura. Jika Indonesia diserang bangsa lain di masa depan, ada dua alasan mengapa negeri Singapura akan membela mati-matian. Yang pertama adalah alasan regional. Indonesia adalah kekuatan terbesar yang dimiliki Asia Tenggara. Apabila negeri ini tumbang, maka bisa jadi di Asia Tenggara akan mempengaruhi banyak sektor, terutama sektor wisata di Singapura, di mana Indonesia adalah penyumbang wisatawan terbanyak. Setiap tahun ada jutaan warga negara Indonesia yang bertolak ke negeri Singa untuk berkunjung dan berlibur. Maka Singapura akan kehilangan banyak pemasukan. Selain itu, negara-negara di Asia tentu tidak akan tinggal diam jika Indonesia diserang, karena Indonesia merupakan kekuatan terbesar dan pemimpin yang dimiliki ASEAN. Jika Indonesia tumbang, maka itu akan berpengaruh besar terhadap kedaulatan negara-negara di ASEAN.